Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kembali kita mau datang di altar kudus Tuhan. Kita mau bersyukur sebab Dia Tuhan yang baik. Mari kagumi setiap karya Tuhan. Mari kagumi setiap anugerah Tuhan yang terbaik yang selalu Tuhan berikan dalam hidup kita. Saat kita mengagumi setiap karya Tuhan, kita akan selalu melihat dan mengalami anugerah Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Sebab itu biar pagi hari ini, mari bawa segenap hatimu, segenap jiwamu untuk memuji menyembah Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami datang membawa hati kami, memuji menyembah-Mu. Kami kagumi karya-Mu Tuhan. Terima kasih.
Dalam roh dan kebenaran.
Tuhan yang kami tinggikan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Yang ku sembah, Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Oh Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu. Aku menyembah masuk hadirat-Mu, Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Oh Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu. Menyembah masuk
hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu
kita akan berdoa syafaat. Nanti dengan kasih Kristus, Bapak Pendeta Saimian akan berdoa. Haleluya, haleluya. Tak habis-habisnya kami selalu bersyukur kepada Tuhan, sebab penyertaan-Mu yang ajaib di dalam kehidupan kami. Terlebih kami boleh melihat dan merasakan betapa ajaib Engkau berkarya dalam hidup kami, Tuhan. Teruslah Engkau bawa kami untuk mengalami segala yang terbaik dari Tuhan yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Kami mau terus Tuhan mendukung bangsa dan negara kami Indonesia ini, bahwa hari-hari yang indah yang selalu baik Engkau nyatakan bagi bangsa dan negara kami. Kami boleh melewati hari-hari yang sulit sekalipun karena Tuhan ada di pihak kami. Teruslah berkati pemerintahan kami ini, baik dari pusat daerah sampai ke pemerintahan terkecil di RT RW. Tuhan Engkau berkati segala sesuatu yang dikerjakan pemerintahan saat ini. Biarlah Tuhan campur tangan, baik dalam pembangunan infrastruktur, pembangunan di segala bidang, maupun di dalam membangun kesatuan dan persatuan yang ada di Indonesia ini. Terlebih di masa-masa sulit pandemi, kami percaya Tuhan, berkat-Mu atas bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati Tuhan seluruh pulau-pulau yang ada, berkati penduduk yang ada, berkati segala upaya yang ada untuk terus bagi negara kesatuan Republik Indonesia ini, Tuhan. Berkati juga Tuhan orang-orang yang mengasihi Tuhan, anak-anak-Mu, gereja-gereja Tuhan. Berkati pelayanan yang ada sehingga pelayanan ini boleh memuliakan nama Tuhan dan membawa lebih banyak lagi orang-orang yang rindu untuk mendapatkan kasih sayang Tuhan, keselamatan yang abadi daripada Tuhan dalam hidupnya. Berkati setiap pelayanan yang ada, Tuhan. Kami berdoa juga Engkau nyatakan kemuliaan-Mu atas daerah-daerah di mana kami boleh tinggal, kota kabupaten yang ada. Biar Engkau nyatakan kemuliaan-Mu, Tuhan, terlebih di kota kami sendiri di Semarang ini. Berkati Tuhan pemerintahan kota, berkati kesejahteraan kota ini, berkati anak-anak Tuhan, berkati gereja-gereja-Mu untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya nama Tuhan selalu dipermuliakan atas seluruh bangsa dan negara kami Indonesia. Berkat-Mu atas seluruh rakyat Indonesia, terlebih bagi jemaat-jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap terima firman-Mu, kami akan bertumbuh di dalamnya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Semua pasti baik hari ini di dalam perlindungan Tuhan. Mari pagi hari ini kita belajar kebenaran firman Tuhan sekaligus kesaksian kasih mula-mula saya kepada Tuhan. Ya, karena hari-hari ini kita sedang belajar itu. Ya, tapi sebelumnya mari kita buka dulu di dalam Wahyu 2. Wahyu 2 ayat 1-5. Ya, Wahyu 2 ayat 1-5. Ya, Wahyu 2 ayat 1-5 begini kebenaran firman Tuhan. Kepada jemaat di Efesus, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan yang berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatmu, jikalau engkau tidak bertobat. Setiap orang pasti pernah merasakan yang namanya jatuh cinta, Bapak Ibu. Ya, baik jatuh cinta kepada pasangannya, kepada istrinya, kepada hobinya, dan kepada hal-hal yang lain yang memikat hatinya, yang memikat hati setiap kita. Ya, jadi cinta tidak
bisa ditebak, bisa datang kapanpun. Ya begitu juga dengan saya. Saya juga pernah merasakan yang namanya jatuh cinta kepada Tuhan, pertemuan, perjumpaan dengan Tuhan. Ya, kesaksian saya adalah saya dibesarkan dari keluarga Kristen. Keluarga Kristen yang cinta Tuhan, ya. Bapak saya juga seorang hamba Tuhan di daerah Pati, tepatnya di daerah Dukuseti ya, Tayu ya. Jadi di sana ada satu komunitas gereja ya, sinode gereja yang ini sangat berkembang banyak di sana. Yang namanya KITJ, yaitu komunitas terbesar orang Kristen di daerah Pati, Jepara dan Kudus. Ya, jadi ini gereja Jawa. Jadi saya dibesarkan di keluarga Kristen ini, ya secara rutinitas saya beribadah kepada Tuhan, datang ke gereja sekolah minggu waktu-waktu kecil saya ya. Jadi waktu kecil itu sebenarnya saya sudah suka baca Alkitab. Ya, jadi waktu kecil itu rutin bahkan setiap sore sebelum belajar pelajaran sekolah saya pasti baca Alkitab. Ya karena saya dulunya itu suka sejarah. Ya saya suka sejarah, jadi saya baca Alkitabnya itu yang tentang sejarah. Banyak yang saya baca di situ ya, dari sejarah bangsa Israel keluar dari Mesir ya, sejarah kejadian manusia, raja-raja, Yosua, kejadian yang Alkitab yang dari kejadian sampai raja-raja itu sering saya baca berulang-ulang karena saya suka di situ. Ya tapi kecintaan saya kepada Tuhan itu dimulai ketika saya SMP. Ya ketika saya SMP saya sekolah di SMP di Tayu. Ya di Tayu itu masih jauh dari tempat saya, jadi kira-kira 20 km dari tempat saya. Ya, jadi saya sekolah di situ dan di sekolah itu memang sering diadakan persekutuan pelajar. Ya, persekutuan pelajar. Dan persekutuan pelajar ini diikuti banyak siswa karena banyak sekali juga pelajar-pelajar Kristen yang dari SMP maupun SMA dijadikan satu bergabung di situ, dan itu diadakan di GBT Maranatha Tayu. Ya karena kebetulan guru agamanya juga gembala sidang di situ. Nah itu beliau adalah ayah dari Bapak Peli Anandayu. Mungkin Bapak Ibu tahu, jadi Pak Peli itu yang sering menyampaikan firman di tempat kita, yang kadang-kadang berkhotbah di tempat kita. Ya, jadi waktu itu yang selalu pimpin persekutuan pelajar ini itu adalah Pak Peli Anandayu. Waktu itu dia sering jadi WL, memang WL waktu itu ya. Jadi persekutuan itu sering diadakan di situ, dan buat saya di situ itu ada hal yang baru yang menarik hati saya, karena waktu itu tuh yang notabene tadi saya bilang saya dari gereja Jawa masuk ke persekutuan mahasiswa ini, yang diadakannya adalah doa, pujian dan penyembahan. Ini hal yang baru buat saya waktu itu, waktu saya masih kecil, itu masih SMP. Jadi saya sering ikut di persekutuan ini dan saya mengalami perjumpaan Tuhan di sini. Saya dilawat Tuhan di sini, di acara ini, dan saya mengalami perjumpaan Tuhan di tempat ini ya. Jadi ini hal yang baru yang dulu saya rasakan ya. Jadi ketemu dengan Tuhan, menyembah Tuhan, mengalami Tuhan itu ada di tempat ini. Bahkan komitmen saya untuk melayani Tuhan sepenuh waktu itu tersirat muncul di komitmen saya itu ada di persekutuan mahasiswa ini, persekutuan pelajar ini. Ya, jadi itu yang awal mulanya saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan di tempat itu. Nah, ketika terjadi perjumpaan dengan Tuhan itu ada yang berubah dalam hidup saya ya. Jadi waktu itu kalau dulu saya hanya sekedar
nyanyi. Ya kalau baca Alkitab memang sudah rutin ya. Hanya sekedar nyanyi lagu yang Jawa waktu itu, ngikut ibadah. Itu berubah total ketika saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan ya. Saya lebih suka waktu itu praise and worship. Ya, saya lebih suka nyanyi, lebih suka menyembah. Itu yang terjadi dalam hidup saya. Waktu itu saya belum bisa main musik Bapak Ibu. Ya, saya masih belum bisa. Jadi belum bisa apa-apa waktu itu. Jadi karena kerinduan yang besar untuk menyembah Tuhan waktu itu, keinginan saya untuk rindu menyembah Tuhan itu, saya akhirnya belajar dengan sungguh-sungguh, belajar musik. Bahkan saya rela untuk tidak pulang ke rumah dulu, main ke tempat dulu, ke tempat teman dulu, dolan ke tempat teman dulu, ke tempat teman yang punya alat musik, ya, dan dia sudah pintar, sudah jago, belajar di situ. Itu mungkin hampir setiap hari, ya, belajar sampai bisa. Dan setelah bisa di rumah pun, ya waktu itu di rumah, di gereja di rumah juga saya sering, ya, bukan sering, setiap hari juga, gereja juga, ya, belajar, ngulik, ya, sampai istilahnya saya itu sangat antusias banget gitu untuk belajar. Ya, bahkan saya sampai nyari-nyari buku-buku kan ada itu yang songbook, buku lagu, nanti ada chordnya, ada nadanya, itu saya cari, saya buat referensi banyak, ya, sampai tebel-tebel gitu lagu-lagu belajar situ, ya. Wah, itu sesuatu yang membuat saya antusias waktu itu. Ya, jadi saya suka banget, malah suka banget. Itu yang mendorong saya waktu itu, karena kecintaan saya akan Tuhan waktu itu, ya. Jadi itu yang saya lakukan. Bahkan saya itu bisa nyetel lagu itu kan waktu itu formatnya masih pita Bapak Ibu, ya, masih kaset yang pita itu loh. Nah, kaset yang pita itu kalau diputar berulang-ulang untuk mendengarkan sesuatu yang detail itu kan saya mesti putar ulang-ulang. Saya putar ulang-ulang itu sampai istilahnya kalau bahasanya di sana itu ngelokor Bapak Ibu, nggak tahu nih ngelokor, tahu nggak ya? Jadi bahasanya itu sampai ngelokor. Kalau ngelokor itu kalau saya artikan ya kira-kira pitanya itu sudah jadi molor, jadi pita kasetnya itu molor, jadi suaranya itu sudah nggak jelas, ya, sudah kayak apa, suara yang tidak jernih gitu loh, ya, sudah nggak jelas lah istilahnya. Sampai seperti itu, nyari preferensi, belajar, karena kesukaan saya waktu itu yang terjadi dalam hidup saya, ya. Jadi saya suka menikmati kesendirian bersama Tuhan, ya, punya saat teduh pribadi dengan Tuhan, nyembah Tuhan, ya. Jadi mengaplikasikan setelah saya belajar musik itu, saya rindu, ya, nyanyi nyembah, ya, walaupun saya tidak fasih dalam berkata-kata, tapi saya suka nyembah Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah
bersamamu selamanya. Ini yang menjadi kerinduan hati saya setiap saat, ya, setiap waktu untuk selalu nyembah Tuhan, ya, belajar dengan sungguh-sungguh, walaupun masih salah-salah, tapi rindu banget waktu itu, rindu banget. Itu yang terjadi dalam hidup saya, ya. Dan saya tidak sabar untuk istilahnya menantikan pertemuan ibadah, ya. Jadi kalau ada ibadah itu rasanya itu kapan ya kok lama banget sih gitu ya. Itu yang terjadi. Jadi punya kerinduan untuk selalu datang ke gereja, ya, memuji menyembah Tuhan. Kalau misalkan ada suatu hal gitu ya, saya datang terlambat gitu, rasanya itu ada sesuatu yang hilang, ada sesuatu yang kurang. Saya melewatkan suatu momen gitu yang istilahnya yang saya rindukan. Itu yang terjadi. Jadi saya tidak suka datang ibadah telat gitu, tidak suka gitu ya. Jadi ada yang hilang. Ya, jadi saya tuh rindu datang awal, ngikutin awal sampai akhir, nyembah Tuhan. Itu yang terjadi dalam hidup saya. Ya, saya nggak suka datang terlambat. Ya, saya itu antusias banget kalau diajak pelayanan ya, walaupun waktu itu saya baru belajar, tapi bukan sombong, tapi progres saya waktu itu lumayan cepat gitu loh, karena hampir setiap hari saya belajar, jadi frekuensinya untuk berkembang itu lebih banyak. Jadi waktu itu saya sering diajak untuk pelayanan ya, waktu itu walaupun waktu itu masih kecil, saya masih SMA, SMP dan SMA itu sering diajak pelayanan keluar kota, kemana gitu ya. Ya itu saya lakukan tuh dengan sukacita, dengan antusias. Ya karena saya memang suka di situ, rindu di situ. Itu yang berubah dalam hidup saya. Ya bahkan mungkin saya menjadi salah satu pionir untuk pelayanan pujian penyembahan di tempat saya, di gereja saya yang notabene adalah gereja Jawa waktu itu, yang memang tidak diajarkan dengan praise and worship waktu itu. Ya, jadi itu yang saya alami kasih mula-mula kepada Tuhan. Ya, saya menjadi orang yang selalu rindu untuk menyembah Tuhan, mempunyai kedekatan pribadi dengan Tuhan, waktu-waktu sendiri dengan Tuhan, saat teduh sendiri dengan Tuhan. Ya belajar dengan antusias, mengabdi diri, terutama di bidang ini, musik. Ya supaya saya bisa melayani, kerinduan saya adalah melayani dengan excellent dan dengan sangat baik. Ya, memberi yang terbaik buat Tuhan, itu kerinduan saya. Dan itu yang Tuhan ubahkan dalam hidup saya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya.
Mari jemaat Tuhan yang ingin lebih dekat dengan Tuhan dan sudah merasakan kasih mula-mulamu kepada Tuhan. Ya, kasih mula-mula banyak macamnya, banyak ragamnya, apa yang dialami banyak orang berbeda-beda. Tapi tetap mari lakukan itu dengan kerinduan hatimu, dengan segenap hatimu dan ketulusan hatimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hari ini, biarlah kesaksian hambamu ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Tuhan, kembalikan, pulihkan kembali kasih kami kepada Tuhan. Kalau di antara kami ada yang lemah, Tuhan beri kekuatan kembali. Teguhkan iman kami, pengharapan kami, kasih kami kepada Tuhan. Tuhan, melawat setiap umat Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan, jadikan kami pendengar dan pelaku firman Tuhan yang setia. Tuhan, berkati seluruh jemaat Tuhan. Apa yang akan dikerjakan sepanjang hari ini, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat Tuhan untuk kami menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi jauhkanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.